Halo kolega dosen, partner-partner saya dalam memajukan pendidikan Indonesia. Apa peran penting dosen di masa pandemi? Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini. Channel ini memang dibuat untuk mengantarkan mahasiswa sukses belajar di pendidikan tinggi. Tentunya kita sebagai dosen tentu mengantar mereka agar sukses belajar di pendidikan tinggi. Baik, bagi yang sudah subscribe, kolega dosen, terima kasih ya. Bagi yang belum, silahkan. Mungkin Anda mempertimbangkan untuk subscribe nanti setelah video ini selesai ya. Karena ngeliat, wah, boleh juga isinya. Baik, pernah nggak kita atau Anda ya sebagai dosen mendengar gitu suara-suara, wah enak ya, dosen ini kuliah kan online ya, jadi di rumah ya, banyak di rumah, mager-mager gitu ya, nggak, mungkin kerjaannya kurang, bebannya kurang gitu, benar nggak? Pernah dengar nggak? Anda setuju dengan itu? Nah, silahkan ya, tunjukkan di kolom komentar Anda. Nah, baik, terlepas dari berbagai macam komentar itu, ya tentu akan bisa dimaklumi dan kita juga bisa mengerti lah kalau publik, orang tua mahasiswa atau orang tua murid mengatakan seperti itu. Tapi pada dasarnya kinerja dosen saat masa pandemi dengan adanya online kan makin sibuk yang luar biasa. Benar nggak? Nah, sekarang bagaimana agar dosen itu tetap penting dan relevan di masa pandemi ini? Saya ada beberapa hal yang ingin saya sharing dengan Anda. Yang pertama adalah mari kita tingkatkan rasa empati kita. Kuatkan empati kita, tunjukkan empati kita kepada mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah online. Maksudnya, kita lihat kalau misalnya, ini beberapa kasus kalau sedang video conference, mereka nggak on kamera gitu. Ya, kita maklum saja lah, ya mungkin jaringannya jelek, mungkin smartphone-nya kurang berfungsi dengan baik, atau laptopnya sedang ada masalah, ya, dan lain-lain gitu. Nah, yang terpenting mereka masih berusaha untuk bergabung dengan kuliah kita, mengikuti kuliah kita, ini sudah luar biasa. Nah, tentu kita tidak bisa menilai ya, menjudge seluruhnya begitu. Nah, tentu kita akan menilai mereka satu persatu. Tapi yang penting adalah dengan menunjukkan rasa empati, rasa positif kita, dalam posisi kita ada seperti mereka, karena kita juga pada dasarnya orang tua, atau kita mungkin juga punya kakak, punya adik ya, kalau kita belum berkeluarga misalnya, atau anak kita masih kecil, kita melihat bahwa mereka itu juga berjuang untuk bisa mengikuti kuliah atau sekolah ya secara online dengan kondisi yang sangat penuh keterbatasan seperti sekarang ini. Yang kedua, peran dosen saya harapkan adalah bila ada kasus, mungkin mari kita lihat kasus per kasus gitu. Karena berawal dari empati tadi ya dasarnya ya. Seringkali apa yang terjadi di perkuliahan kita itu tidak bisa kita generalisasi dengan satu aturan begitu saja. Yang kemudian kalau kita terapkan itu, apalagi dalam kondisi aturan normal diterapkan di masa pandemi ini, tentu tidak semuanya bisa applicable gitu ya. Untuk itu kita lihat kasus per kasus. Misalnya ada mahasiswa A ya, telat mengumpulkan penugasan ya, tugas mandiri atau assignment. Mungkin kita akan lihat seperti apa. Tentu dari awal sudah dikatakan, sudah diinformasikan bahwa tenggatnya tanggal segini, jam segini, titik gitu ya. Nah, tentu itu kita bisa lihat apakah memang ada kejadian khusus sebelumnya. Ya, bisa saja terjadi. Nah, tapi kalau memang kita juga sebagai dosen kan juga punya intuisi, kita juga punya tahu ya taktik-taktik, teknik-teknik, cara-cara mahasiswa untuk kadang-kadang dalam tanda kutip nih, mohon maaf ya, mengelabui kita atau cari kesempatan gitu ya. Tapi selama bisa diterima dengan baik ya, kita tidak saklek begitu ya dengan aturan yang sehingga kita seolah-olah menutup mata gitu. Padahal kondisi di lapangan itu sangat sulit, sangat berat sekali. Nah, intinya adalah mari kita dengan hati yang besar, hati yang leluasa, yang terbuka untuk melihat semua kasus itu ya kejadian lebih pada kasus per kasus. Memang PR kita menjadi berat karena memang apalagi kalau kasusnya banyak ya, apalagi kalau mahasiswa kita banyak. Menangani mungkin dalam kelas kita berpuluh orang gitu. Nah, ini memang ya tentu kita sama-sama berjuang ya. Tidak hanya dosen karena mahasiswanya juga berjuang, kita pun juga tentu berjuang. Yang penting adalah
bagaimana proses pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah peran penting dosen adalah tetap menjaga tujuan pembelajaran ya, learning outcomes-nya itu agar tetap relevan. Walaupun ya kita sadari dalam kondisi seperti sekarang ini yang online ya, tidak bisa 100%. Kita harus mengakui dan kita harus jujur ya. Kadangkala tujuan pembelajaran, rancangan-rancangan yang sudah kita susun dengan kebanyakan adalah dengan model yang normal ketika kita onsite ya, ketika tatap muka tidak bisa difasilitasi seperti halnya tatap muka ya ketika masa online seperti ini gitu. Nah, mungkin ada pengurangan-pengurangan tertentu di beberapa hal, di beberapa bagian. Namun ini menjadi peran penting kita dengan kreativitas kita bagaimana agar tetap learning outcomes itu mungkin bisa tercapai. Ya, kalau kita ukur mungkin 80% lah ya. Saya kira kalau bisa mencapai 80% saja. Artinya mahasiswa itu bisa mencapai 80% itu bagus banget. Nah, tetapi kita juga harus menyadari bahwa ada model pembelajaran lain ya, pembelajaran jarak jauh ya, online learning itu yang menggunakan model-model seperti sekarang ini kita online ya, mereka bisa 100%. Nah, untuk itu nggak ada salahnya juga kita sebagai dosen untuk berusaha mencari atau mengadopsi sedikit demi sedikit ya, walaupun mungkin tidak diberikan aturan formal oleh kampus kita, tapi kreativitas kita sebagai dosen untuk membantu mahasiswa agar menjaga learning outcomes ini, tujuan pembelajaran ini semaksimal mungkin bisa tercapai dan tetap relevan. Nah, ini menjadi penting ya. Tidak ada gunanya kita strict pada satu kurikulum seperti masa normal gitu ya, tapi kita gunakan dengan model online ini karena kita tidak memindahkan semua yang offline menjadi online kan beda gitu ya. Nah, bagaimana kita memaksakan tapi kemudian itu tidak relevan lagi gitu, apalagi nanti kalau setelah lulus atau tidak relevan dengan kebutuhan pasar atau industri gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang mungkin agak sia-sia gitu. Nah, untuk itu mari kita upayakan tetap relevan ya, tujuan pembelajarannya tetap bisa tercapai, tapi mungkin ada sedikit penyesuaian. Nah, dibutuhkan kreativitas kita. Disitulah peran penting dosen. Yang keempat adalah usahakan kita menyampaikan dengan riang gembira, menyampaikan perkuliahan dengan penuh semangat ya. Paling nggak mungkin di awal bagaimana memulai perkuliahan itu dengan semangat ya. Ada perkuliahan yang jam 7 pagi, setengah 8 pagi atau jam 8 pagi mungkin kita lihat murid kita atau mahasiswa kita masih mager, baru bangun tidur ya, masih kucek-kucek matanya, mungkin masih rambutnya masih ditata seperti ini, mungkin belum mandi dan lain-lainnya. Ya, itu kenyataan gitu. Nah, tapi mari kita mulai dengan rasa yang riang gembira. Ya, energi positif kita bahagia gitu, kita salurkan ya, walaupun lewat media internet ini ya, kita mencoba menyalurkan energi kita kepada mahasiswa. Paling enggak dengan memperlihatkan bahwa kita itu antusias ya. Ya, dengan demikian energinya itu bisa nyampe ke mereka. Bahwa mereka, wah lihat nih gila dosen gue ini keren banget ya. Walaupun online tapi semangat gitu. Kayak gak ada perbedaan ketika onsite dengan online gitu. Nah, kalau itu yang kita bisa tampilkan ya itu sudah menjadi tanggung jawab kita juga ya. Walaupun kita mungkin lagi sedih, susah juga ya. Lagi masa pandemi, mungkin di rumah ngajarnya juga terbatas. Tapi usahakan ketika kita sedang sampaikan tanggung jawab kita sampaikan dengan penuh semangat. Kita salurkan energi positif kita sebagai seorang edukator gitu ya. Seorang yang memberikan energi untuk mahasiswanya agar bisa belajar lebih baik ya. Dengan semangat di situasi kondisi seperti pandemi seperti sekarang ini. Nah, yang kelima alias yang terakhir nih, seingat saya benar yang kelima ya. Itu adalah bersyukur. Peran penting dosen adalah menyampaikan rasa syukur, mewujudkan rasa syukur itu. Kita mensyukuri saat ini satu kita masih bisa mendidik anak-anak kita, mendidik para mahasiswa, walaupun dalam suasana keterbatasan. Kita tidak perlu komplain dengan semuanya kesulitan yang ada, atau masalah yang sudah kita jalani selama 1 tahun ini ketika masa pandemi. Tapi kita bersyukur pada Tuhan ya, alhamdulillah kita bisa jalan tetap kuliah. Kita tetap punya mahasiswa. Walaupun mungkin berkurang ke mahasiswanya atau mungkin mahasiswanya tidak seantusias dulu, ya kondisinya seperti sekarang ini harus kita maklumi. Ya, yang berikutnya ya, selain kita memaklumi mereka, ya kemudian
menyalurkan energi yang positif, kita juga bersyukur selain ada mahasiswanya, kita masih bisa bekerja, ya, kita masih bisa menjalani hidup ini, masih bisa menghirup udara dengan segar gitu ya. Kita masih bisa bangun pagi dengan sehat, menjalani hidup ini dengan luar biasa. Rasa gratitude ya, rasa syukur ini yang luar biasa. Harus kita jadikan energi positif yang nanti kita kirimkan kepada mahasiswa. Ya, kalau melihat dosennya semangat, dosennya empati, dosennya mewujudkan rasa syukurnya, ya tentu kan sesuai dengan janji Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersyukur maka nikmat akan ditambahin terus gitu. Nah, itulah beberapa hal ya yang menurut saya nih ya menjadi penting, peran penting dosen menjaga suasana belajar riang gembira, empati, tapi kalau ada kasus juga dilihat per kasus agar pembelajaran tetap jalan, tujuan pembelajaran juga bisa tercapai walaupun agak turun sedikit. Yang penting mahasiswanya tetap ada, mereka menikmati, happy ya, dan mereka juga bisa merasakan rasa syukur bahwa mereka masih hidup ya, mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik, masih bisa kuliah ya, dan menciptakan optimisme menghadapi masa depan, meraih masa depan mereka yang gilang gemilang. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya, berapa peran penting dari dosen di masa pandemi ini. Kira-kira gimana ya? Anda setuju nggak? Silahkan tulis di kolom komentar ya para dosen. Salam hormat bagi para dosen seluruh Indonesia. Tetap semangat, kita kawal sampai akhir ya mahasiswa kita agar sampai lulus mereka di jenjang S1, S2, S3 sekalipun, sehingga mereka bisa mencapai impian mereka, menjadi insan yang terbaik di hidup mereka. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak.